Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Egil Sisalmi SPDI. Saya adalah seorang mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 bersatu di LPTK IAIN Metro dengan NIM 240101865. Saya mengajar di MTS Kota Tangah, Kabupaten 50 Kota. Pada hari ini, tanggal 8 Mei 2025, ini adalah video praktek pembelajaran saya dengan metode Problem Based Learning di kelas 7 dengan materi prestasi Kulafaurasidin. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi sebelumnya supaya pembelajaran kita lancar dari awal sampai akhir, kita berdoa dulu. Nah, coba Zahira siapkan untuk baca doa. Siap, gerak, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam madina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Dengan berdoa, mudah-mudahan pembelajaran kita SKI hari ini lancar dari awal sampai akhir. Ya anak-anak ibu sekalian, sebelum kita mulai, lihat dulu kerapiannya. Udah rapi nggak meja? Kalau tidak, tolong dirapikan kebersihan lokalnya supaya kita nyaman belajarnya ya. Ibu absennya sudah nggak ada lagi mengganggu? Ada? Sekarang ibu absen dulu ya sebelum mulai pelajaran. Ainun Nazifa, ya. Aisy Khairun Nisa, Fatma Julia, Gauri Maharani, Hadir, Bu. Inayah Ilahi. Alhamdulillah untuk anak ibu kelas 7 hadir semuanya untuk hari ini ya. Ibu harapkan nanti pelajaran kita sejarah kebudayaan Islam ini kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ibu harapkan nanti anak-anak ibu bersungguh-sungguh dalam mendengarkan ibu melihat video, kemudian nanti bisa mempresentasikannya. Itu ini kan salah satu lagu wajib kita yaitu Garuda Pancasila. Apa gunanya? Untuk menciptakan nasionalisme atau rasa cinta kita kepada tanah air kita, bangsa Indonesia. Oke, anak-anak ibu semuanya silakan berdiri. Kita akan menyanyikan nyanyi Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi,
setiap Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu menjelaskan nilai-nilai kepemimpinan yang bisa kita teladani dari masa Khulafaur Rasyidin melalui presentasi kelompok. Jadi anak-anak itu nanti ibu bagi 4 kelompok, kita presentasi di depan. Ya, paham kan? Nah, kita lanjutkan. Lihat video ini dulu, nanti baru ibu kasih tugas. Ya, silakan nonton video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nur Fadli Hermawan. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang Khulafaur Rasyidin sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad wafat pada tahun 632 Masehi atau tahun 11 Hijriah, terdapat 4 sahabat Rasulullah SAW yang kemudian dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin. Masa awal pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq banyak diguncang oleh pemberontakan orang-orang murtad yang mengaku-ngaku menjadi nabi dan enggan membayar zakat. Karena hal inilah Khalifah lebih memusatkan perhatiannya memerangi para pemberontak, maka dikirimlah pasukan untuk memerangi para pemberontak ke Yamamah. Tidak hanya itu, juga banyak orang yang keluar dari agama Islam sehingga terjadi peperangan riddah untuk menumpas orang-orang murtad, bahkan muncul juga nabi palsu yaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Dalam insiden itu, banyak para hufaz Al-Quran yang mati syahid. Kemudian karena khawatir hilangnya Al-Quran, Sayyidina Umar mengusulkan pada Khalifah untuk membukukan Al-Quran. Kemudian untuk merealisasikan saran tersebut, diutuslah Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan semua tulisan Al-Quran. Pola pendidikan Khalifah Abu Bakar masih seperti Nabi, baik dari segi materi maupun lembaga pendidikannya. Abu Bakar As-Siddiq menjadi Khalifah hanya 2 tahun. Pada tahun 634 Masehi, ia meninggal dunia. Selain menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam tubuh umat Islam, Abu Bakar juga mengembangkan wilayah keluar Arab. Dalam kepemimpinannya, Abu Bakar melaksanakan kekuasaannya sebagaimana pada masa Rasulullah SAW, bersifat sentral. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan Khalifah. Pada masa Umar bin Khattab, kondisi politik dalam keadaan stabil. Usaha perluasan wilayah Islam memperoleh hasil yang gemilang. Wilayah Islam pada masa Umar bin Khattab meliputi semenanjung Arabia, Palestina, Syria, Irak, Asia, dan Mesir. Pada hari Rabu bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriah, Umar bin Khattab wafat ketika ia mendapat perintah dari kalangan Majusi. Umar bin Khattab dimakamkan di samping Nabi Muhammad SAW. Umar dikenal seorang yang pandai dalam menciptakan peraturan, karena tidak hanya memperbaiki, bahkan mengkaji ulang terhadap kajian kebijakan yang telah ada. Khalifah Umar bin Khattab juga telah menerapkan prinsip demokratis dalam kekuasaan, yaitu dengan menjamin hak yang sama bagi setiap warga negara. Khalifah Umar terkenal seorang yang sederhana, bahkan ia membiarkan tanah dari negeri jajahan untuk dikelola oleh pemiliknya, bahkan melarang kaum muslimin memilikinya. Sedangkan para prajurit menerima tunjangan dari Baitul Mal, yaitu dihasilkan dari pajak. Khalifah selanjutnya adalah Utsman bin Affan. Nama prestasi yang terpenting bagi Khalifah Utsman adalah menulis kembali Al-Quran yang telah ditulis pada zaman Abu Bakar, yang pada waktu itu disimpan oleh Hafsah binti Umar. Manfaat dibukukan Al-Quran pada masa Utsman adalah menyatukan kaum muslimin pada satu macam mushaf yang seragam ejaan tulisannya. Yang kedua yaitu menyatukan bacaan. Kendati pun masih ada perbedaannya, namun harus tidak berlawanan dengan ejaan mushaf Utsmani. Menyatukan tertib susunan surat-surat menurut tertib urut yang kelihatan pada mushaf sekarang ini. Akhirnya wafat sebagai syahid pada hari Jumat tanggal 17 Dzulhijjah 35 Hijriah atau 655 Masehi, ketika para pemberontak berhasil memasuki rumahnya dan membunuh Utsman saat membaca Al-Quran. Yang terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Peristiwa pembunuhan Utsman mengakibatkan kegentingan di seluruh dunia Islam yang waktu itu sudah membentang sampai Persia dan Afrika Utara. Pertama yaitu Perang Jamal yang terjadi pada tahun 656 Masehi. Adalah konflik penting dalam sejarah Islam yang melibatkan dua kelompok muslim yang saling bertikai. Pertempuran ini terjadi di dekat kota Basrah, Irak.
antara pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib dan pasukan yang dipimpin oleh Aisyah, Tolha, dan Zubair. Konflik ini dipicu oleh perbedaan pandangan mengenai pentasan pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Meski awalnya dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah secara damai, pertempuran pun pecah dan berakhir dengan kemenangan Ali. Peristiwa ini dikenal sebagai Perang Jamal karena Aisyah berada di atas unta selama pertempuran yang menjadi simbol ikonik dari konflik ini. Adapun sahabat lain yaitu Tolha dan Zubair itu meninggal dunia. Perang selanjutnya antara kubu Ali dan kubu Muawiyah. Perang tersebut terjadi di daerah bernama Siffin, sehingga perang ini disebut sebagai Perang Siffin. Pada 24 Januari 661 Masehi, ketika Ali sedang berjalan menuju Masjid Kufah, ia terkena hantaman pedang beracun di dahinya. Pedang tersebut yang mengenai otaknya dialunkan oleh seorang pengikut kelompok Khawarij, yaitu Abdurrahman ibn Muljam, yang ingin membalas dendam atas kematian keluarga seorang temannya yang terbunuh di Nahrawan. Demikianlah cerita singkat sejarah Khulafaur Rasyidin, para pemimpin mulia yang melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW dalam membangun dan menyebarkan ajaran Islam. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari perjalanan hidup mereka dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudah anak-anak lihat kan? Sudah. Sekarang sebelum Ibu kasih pertanyaan tentang video tadi, kita ulang dulu pelajaran yang lampau. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Tunjuk tangan. Ya, coba Fatma. Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin yang diberi petunjuk. Pengganti yang mendapat petunjuk. Sekarang Ibu tanya lagi, siapa-siapa saja yang termasuk Khulafaur Rasyidin? Kita ulang lagi sama-sama. Siapa saja nama Khalifah Rasyidin? 1. Abu Bakar As-Siddiq. 2. Umar bin Khattab. 3. Utsman bin Affan. 4. Ali bin Abi Thalib. Itu untuk Khulafaur Rasyidin. Lanjut kita ingat biografinya. Biografi. Siapa yang ingat nama Abu Bakar sebelum Islam? Coba ingat ya. Abdul Ka'bah. Sekarang kita kaitkan lagi materi ini. Namanya ada pertanyaan pemantik. Setelah anak ibu saksikan video tadi, lihat pertanyaan pemantiknya. Nanti tunjuk tangan ya, siapa yang bisa. Nah, yang pertama, apa dampak kepemimpinan yang hebat terhadap umat Islam kala itu? Kan? Tunjuk tangan. Nah, cepat Nazifah. Kepemimpinan yang hebat pada masa Khulafaur Rasyidin memberikan dampak besar bagi umat Islam, seperti memperkuat persatuan umat Islam, memperluas wilayah Islam dengan damai. Bagus untuk pertanyaan pertama. Ada lagi pendapatnya yang lain? Coba Farma, kira-kira apa dampak kepemimpinan yang hebat terhadap umat Islam? Wilayah Islam. Memperluas wilayah Islam. Jadi wilayah Islam waktu zaman Nabi Muhammad ditambah luas lagi pada masa Khulafaur Rasyidin. Ada lagi yang bisa menjawab pertanyaan yang pertama? Ya, silakan Zahira. Memperjelas struktur pemerintahan. Memperjelas struktur. Jadi bisa. Jadi strukturnya yang belum jelas pada zaman Nabi Muhammad diperjelas lagi pada zaman Khulafaur Rasyidin. Kan kita kamu menjadi pemimpin hari ini, prestasi mana yang ingin kamu tiru? Umar bin Khattab. Kenapa Umar bin Khattab? Prestasi umat bin Khattab dalam mensistem pemerintahan adil dan Adil. Akan membagi kelompok anak-anak ibu ya. Pertama, Alana, Ivana, Auri, Naisa. Silakan yang di sini kelompok pertama. Lanjut kelompok ketiga.
menerapkan prinsip keadilan dan kebenaran. 2. Mendamaikan kelompok yang berselisih. Dari prestasi di atas, pilih satu prestasi yang bakalan relevan untuk dijadikan teladan saat ini. Apa hikmah yang bisa kalian ambil dari yang Farosidin? Jawaban: mengajarkan nilai ketauladanan, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dan musyawarah. Pemimpinan Mullah Farosidin mengajarkan nilai-nilai keteladanan, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan musyawarah. Mereka memimpin dengan hati nurani dan menjadikan prinsip Islam sebagai pedoman utama. Hikmah yang bisa diambil adalah pentingnya menjadi pemimpin yang amanah, bijaksana, dan orientasi pada kemaslahatan umat, serta mampu mengambil keputusan adil meskipun dalam tekanan dan perbedaan pendapat. Ya, tepuk tangan untuk 4 kelompok semuanya. Sebelum kita menganalisis proses pemecahan masalahnya apa dari 4 kelompok tadi, supaya semangat kita SPP, ya. Nanti ibu bilang semangat, semangat. Ya, silakan berdiri semuanya kita SPP. Kita cek dulu supaya tidak tegang nanti pas waktu pemecahan salah akan menyimpulkan pelajaran kita. Kita mulai speaking. 1, 2, 3. Ulang lagi. 1, 2, 3. Nah, silakan duduk kembali. Udah silakan kembali. Menyelesaikan masalah kemudahan dan lagi palsu meraih kebenaran. Iya, pintar sekali. Kita lanjut untuk Umar bin Khattab. Apa prestasi untuk Umar? Coba, siapa lagi yang belum berbicara? Inaya, silakan. Iya, kalender Hijriah, silakan jawab. Apa kira-kira untuk Umar? Melakukan perluasan wilayah secara besar-besaran atau futuhat al-Islamiyah. Kita masuk khalifah yang ketiga. Khalifah yang ketiga, apa prestasi dari Utsman bin Affan? 1. Ya, silakan Naza. Membangun armada laut Islam. Oh iya, membangun armada laut. Prestasi Ali? Prestasi Ali. Berusaha mendamaikan kelompok-kelompok yang berselisih. Iya, berusaha mendamaikan kelompok-kelompok membangkang. Dan kita sudah untuk tambahannya lagi mungkin untuk Ali adalah waktu itu banyak terjadi korupsi pada zaman Utsman bin Affan. Jadi makanya ditempaslah pada zaman Ali bin Abi Thalib. Ibu bagikan lagi soal-soal per individu. Tadi kan tugasnya tugas per kelompok. Sekarang ibu kasih dulu soal namanya LKPD individu. Jawabannya sendiri-sendiri. Bu Fagia, lihat langsung ditulis di situ.
cecer, artinya sudah banyak lagi para penghafal Al-Quran gugur di pertempuran, maka disatukan dalam satu mushaf. Lihat untuk refleksi, lihat di depan. Pertanyaan refleksi. Satu bagian mana menurut kamu yang paling sulit dari pelajaran ini? Mana yang paling sulit? Tunjuk tangan. Ya, mana? Mana yang paling sulit? Menghafal nama-nama Oh, menghafal nama-nama. Iya, nama-nama khalifah. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajar kita? Kan sulit tadi menghafal. Apa yang harus kita lakukan? Nasifah, silakan. Saya akan membaca ulang materi, Membaca ulang materi, kemudian membuat rangkuman. Lanjut lagi kelompok yang lain. Lanjut soal nomor 3. Kepada siapa kamu minta bantuan untuk pelajaran hari ini? Kepada siapa? Ayo. kepada guru. Iya, kepada guru mata pelajaran, kemudian teman satu kelompok. Ya, sudah. Ini belum merangkum materi, coba lihat dulu. Ada lagi pertanyaan refleksi. Sebutkan beberapa kebijakan Khulafaur Rasyidin yang dapat kalian petik dari fakta sejarah untuk kehidupan saat ini. Kira-kira apa kebijakan Khulafaur Rasyidin yang bisa kita petik? Siapa yang bisa untuk ya, silakan Aisy. Kodifikasi Al-Quran sebagai contoh pembinaan dokumentasi dan pelestarian budaya. Iya, kodifikasi Al-Quran itu yang bisa kita petik untuk kehidupan saat ini, jadi berguna bagi kita sampai sekarang ini. Pahaman